Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Priyanti dengan NIM 23060199095. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kromosom dan proses pembuahan janin. Pertama yaitu pengertian kromosom. Kromosom itu merupakan struktur yang bentuknya bisa diibaratkan seperti tali dan terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Di dalamnya ada protein serta satu buah molekul DNA. Komponen inilah yang bisa membuat kamu memiliki kemiripan dengan orang tua kalian. Yang nama kromosom itu diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu kroma yang artinya warna dan soma yang artinya tubuh. Nah, selanjutnya kromosom pada manusia. Ini ada kromosom pria dan kromosom wanita. Manusia itu memiliki 46 kromosom atau 23 pasang. Dan kromosom manusia terdiri dari 22 kromosom tubuh atau autosom dan satu pasang kromosom seks. Kalau kromosom tubuh itu menentukan sifat-sifat manusia, karakteristik fisik, dan penyakit jika orang tua kalian miliki, sedangkan dengan kromosom seks itu menentukan jenis kelamin kalian. Selanjutnya yaitu bagian dan struktur kromosom. Ini bisa dilihat, ada banyak ya. Kalau sentrometer itu bagian kepala kromosom berbentuk bulat yang merupakan pusat kromosom dan membagi kromosom menjadi dua lengan. Nah, sedangkan lengan kromosom itu merupakan bagian utama kromosom yang mengandung kromosom dan gen. Nah, umumnya lengan kromosom itu ada dua, tapi ada beberapa yang satu. Selanjutnya bentuk-bentuk kromosom. Ada 4 bentuk. Metasentrik berbentuk V dengan sentromer di tengah. Kalau akosentrik seperti huruf J dengan sentrometer agak ke pinggir. Kalau submetasentrik itu seperti huruf L. Sedangkan telosentrik itu berbeda sendiri seperti huruf I karena sentromernya letaknya di pinggir. Selanjutnya skema penurunan sifat. Ayah, ibu, masing-masing 46 kromosom, sel sperma, sel telur, disatukan, terjadilah fertilisasi atau pembuahan, dan terbentuk zigot, dan terbentuklah kalian individu baru. Selanjutnya, mekanisme pewarisan sifat. Mekanisme pewarisan sifat itu pembelahan sel. Pembelahan sel itu ada dua, mitosis dan meiosis. Mitosis itu apa? Mitosis itu merupakan suatu proses yang kontinu yang dapat dibagi menjadi 4 fase utama. Profase, metafase, anafase, telofase. Dan di setiap fase memiliki ciri, bentuk, dan tingkah laku kromosom yang khusus. Profase. Nah, pada awal profase itu kromosom secara bertahap tampak bagai benang yang panjang, tersebar, tak teratur pada inti sel. Kalau metafase itu bermula dengan tampaknya gelondong, tersusun sebagai benang gelondong atau spindle fiber, dan terbentang menghubungkan kedua kutub. Selama metafase, kromosom masing-masing terdiri dari 2 kromatid, tersusun sedemikian rupa sehingga setiap sentromer terletak pada bidang ekuator melekat pada benang gelondong. Selanjutnya anafase. Selama anafase, kromatid dari setiap kromosom saling memisahkan diri dan membentuk kromosom anak. Kemudian sentromer membelah diri dan kedua kromosom anak akan saling berpisah dan kemudian menuju ke kutub yang berlawanan. Selanjutnya yang terakhir itu adalah telofase. Nah, selama telofase, pemisahan 2 perangkat kromosom selesai dengan munculnya kembali selaput inti. Selanjutnya itu meiosis. Meiosis itu ada 2, meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis itu berlangsung pada sel-sel diploid yang akan menghasilkan sel-sel haploid. Profase 1. Nah, pada profase 1 ini kromosom tampak sebagai benang yang panjang, kemudian memendek dan pasangan dengan kromosom yang homolog. Selanjutnya, kromosom membelah pada arah memanjang dan menghasilkan 4 buah kromatid yang disebut dengan tetrat. Kemudian akan terjadi beda silang antara kromatid dan homolog pada titik persilangan. Selanjutnya, kromosom homolog mulai tampak memisahkan diri dan kromatid yang telah bersilangan memisahkan diri. Selanjutnya ke metafase 1. Benang gelondong mulai tampak, pasangan kromosom masih berhubungan pada kaisma dan bergerak menuju bidang ekuator. Sentromer tampak tidak terletak pada bidang ekuator, melainkan terletak segaris pada kedua sisi bidang ekuator.
Selanjutnya ke anafase 1. Nah, anafase 1 ini pemisahan pasangan kromosom dan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Selanjutnya yang terakhir, telofase 1. Pada telofase 1, kromosom berkumpul pada setiap kutub dan sel membelah membentuk 2 sel yang haploid, selaput inti dan anak inti mulai tampak lagi. Nah, selanjutnya ke meiosis 2. Pada permulaan meiosis 2 ini atau profase 2, kromatid masih terikat pada sentromer. Pembelahan selanjutnya sama halnya terjadi pada meiosis, selaput inti dan anak inti hilang dan akhir profase 2 ini. Nah, selanjutnya ke metafase 2. Benang gelondong tampak dan pasangan kromosom bergerak ke arah bidang ekuator dengan kromosom terletak pada bidang ekuator. Selanjutnya ke anafase 2. Sentromer membelah diri dan berpisah. Selanjutnya, kromatid menjadi kromosom anak inti dan menuju ke kutub yang berlawanan. Dan terakhir, telofase 2, kromosom secara lengkap telah terpisah dan terbentuklah 4 anak inti dengan selaput inti dan anak inti yang selanjutnya sel memasuki fase interfase. Nah, gametogenesis. Gametogenesis atau pembentukan gamet pada hewan dan tumbuhan pada dasarnya sama, yaitu melibatkan pembelahan meiosis. Gametogenesis itu adalah proses di mana gamet jantan dan gamet betina terbentuk. Gametogenesis yang mengarah pada pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan oosit matang terjadi melalui proses yang disebut dengan oogenesis. Spermatogenesis. Sel tubuh manusia memiliki kromosom berjumlah 46 kromosom, yaitu merupakan sel yang diploid. Pada testes terdapat spermatogenia atau spermatogenium. Sel-sel yang bakal membentuk sperma dan merupakan sel diploid pula. Sel-sel baru dihasilkan melalui pembelahan mitosis dan akan segera menjadi spermatosit 1 atau spermatoprimer. Selanjutnya, sel-sel tersebut akan mengalami pembelahan secara meiosis. Dari hasil meiosis 1 dan dihasilkan 2 sel spermatosis 2. Selanjutnya, spermatosis 2 akan mengalami pembelahan meiosis 2 dan menghasilkan 4 spermatid. Spermatid tersebut sekarang memiliki jumlah kromosom yang haploid dan selanjutnya akan membentuk sperma dengan kromosom haploid. Selanjutnya, oogenesis. Oogenesis ini sama halnya seperti spermatogenesis tadi, akan tetapi di sini ada perbedaan dasar, yaitu sitoplasma membagi tidak sama sehingga dihasilkan satu sel besar dan satu sel kecil. Dari hasil pembelahan meiosis 1 dihasilkan sebuah oosit 2 dan kemudian badan kutub 1 yang sangat kecil ukurannya. Kemudian melalui pembelahan meiosis 2 dari oosit 2 akan dihasilkan sebuah ootit yang ukurannya sebesar oosit 1 dan sebuah badan kutub 2. Badan kutub 1 akan membelah menjadi 2 buah badan kutub 2, sehingga akan dihasilkan 3 buah badan kutub 2. Ketiga badan kutub 2 tersebut akan mengalami degenerasi dan akhirnya hilang, sehingga sama sekali tidak mempunyai peran pada reproduksi. Dari spermatogenesis dan oogenesis diperoleh sperma dan sel telur haploid dengan jumlah kromosom setengah dari sel induk. Jadi oogenesis itu punyanya cewek dan spermatogenesis itu punyanya cowok. Selanjutnya, fertilisasi adalah sebuah proses penyatuan kedua sel gamet yang terdiri dari sel telur wanita dengan sel sperma dari laki-laki. Proses fertilisasi sendiri juga sering disebut dengan proses pembuahan. Hasil dari fertilisasi adalah sel tunggal atau bernama zigot. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita tonton cuplikan berikut ini. Sel telur keluar dari ovarium, lalu ditangkap oleh fimbria. Kemudian memasuki tuba Fallopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama.
sesaat setelah dipancarkan dalam mulut rahim. Sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim. Zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel pada dinding rahim dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin.